Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok seni budaya dari kelas 12 Mia 2 SMA Negeri 1 Tebas yang beranggotakan saya Alvia Rizkalda, Saya Kavi Malinda, Saya Laurin Arisia, Saya Harini Gracia Pasaribu, saya Goldeska, saya Ika. Maksud dan tujuan dari video ini adalah untuk memahami dan mendalami lagi materi pada bab 3 dan bab 4, yaitu berkreasi musik kontemporer dan analisis musik kontemporer. Bab 3 memiliki 2 KD. Yang pertama yaitu 3.1 memahami konsep dan teknik berkreasi musik kontemporer. Yang kedua 4.1 mempresentasikan konsep dan teknik berkreasi musik kontemporer. Pada bab 4 memiliki 2 KD juga, yaitu 3.2 menganalisis karya musik kontemporer dan yang kedua 4.2 mempresentasikan hasil analisis musik kontemporer. Selamat menyaksikan. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi bab 3 yaitu berkreasi musik kontemporer. Bagian A, konsep musik kontemporer. Dalam seni terdapat istilah art for art atau seni untuk seni dan seni untuk masyarakat. Kata kontemporer mempunyai makna kekinian atau saat ini. Contemporary dalam bahasa Inggris secara harfiah berarti semasa, sezaman, sebaya, dan seumur. Karya seni kontemporer lebih mementingkan seni untuk seni dan tidak peduli apakah akan diminati atau tidak oleh masyarakat. Di Barat, khususnya Eropa, sangat dibedakan antara budaya musik hiburan, entertainment music atau entertainment musik, dan budaya musik seni atau art music atau construct musik. Kontemporer di Barat diartikan sebagai suatu sikap menggarap di ujung perkembangan yang digeluti. Dengan kata lain, kontemporer di Barat didefinisikan sebagai sesuatu yang berhubungan dengan perjalanan waktu, sebuah dinamika linear yang melihat dan mengimitasikan kembali pada sesuatu yang pernah ada dinilai reaksioner dan tidak sesuai dengan tuntutan zaman. Definisi kontemporer di Barat tersebut sedikit berbeda dengan di Indonesia. Kenyataan ini seperti diungkapkan oleh Dieter Mark bahwa di lingkungan perguruan tinggi, khususnya mahasiswa karawitan, biasanya dikenal dengan 3 kategori, yaitu menggarap suatu karya tradisional, mengaransemen baru suatu karya tradisional, serta menggarap musik kontemporer. Hal ini menunjukkan bahwa kebanyakan paham tentang kontemporer adalah menggarap sesuatu yang baru, lepas sama sekali dengan tradisi. Musik kontemporer di Indonesia menurut Dieter Mark 2001.35 adalah musik baru di Indonesia yang tidak berkaitan dengan tradisi sama sekali. Kriteria dari kontemporer adalah ketidakbiasaan atau suatu bayangan-bayangan kebebasan sepenuhnya. Musik kontemporer secara umum memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Warna bunyi biasa sejenis atau berbagai jenis. 2. Notasi musik hanya dapat dimengerti oleh pemusik karena notasinya ditulis dengan simbol atau tanda. 3. Memiliki improvisasi yang bervariasi mengikuti keinginan dari pemusik. 4. Bunyi dapat berasal dari sumber yang beragam, bukan hanya dari instrumen musik. 5. Jenis tangga nada yang dipakai bervariasi. 6. Jenis birama tidak terpaku pada suatu bidang birama. Dan yang terakhir dinamik dan tempo bervariasi. Kita lanjut ke teknik berkreasi musik kontemporer. Berkreasi musik berarti mengembangkan gagasan yang ada pada diri untuk direalisasikan dalam bentuk karya musik. Proses penciptaan suatu karya musik tidaklah mengikat, tetapi melalui suatu prosedur. Salah satu jenis ciptaan musik adalah komposisi. Komposisi berarti gubahan, susunan, dan karangan. Orang yang mengubah musik disebut komponis, komposer, atau pencipta musik. Komposisi musik merupakan penyusunan suatu karya musik dalam bentuk lagu dan atau instrumen secara tertulis dan bersifat abadi untuk diperdengarkan, diedarkan, dinilai, dan diapresiasi oleh masyarakat. Kegiatan komposisi merupakan kegiatan membuat lagu melalui tahap yang perencanaan penyusunan untuk unsur-unsur musik menjadi suatu bentuk lagu tertentu. Kemudian penulisannya ke dalam bentuk tulisan musik. Hasil karya musik tersebut kemudian dapat diungkapkan, didengarkan, atau dimainkan kembali secara berulang-ulang. Menulis komposisi musik harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. 1. Teknik. Dalam pembuatan karya musik ada pembutuhan berbagai macam teknik. Anda telah mengenal berbagai macam teknik berkarya musik, antara lain teknik repetisi, teknik variasi, dan teknik kontras. Dalam teknik repetisi, melodi yang sudah ada diulang kembali secara utuh dan digunakan untuk syair yang berbeda. Dalam teknik variasi, frasa melodi pada syair tertentu diulang kembali dengan diadakan perubahan.
Dalam teknik kontras, frasa melodi pada frasa tertentu diubah sedemikian rupa sehingga terdengar berlawanan dengan melodi pertama. Kedua, prosedur. Seperti telah disebutkan di atas bahwa prosedur berkarya musik tidak mengikat. Lagu dapat ditulis, syairkan terlebih dahulu, kemudian baru melodi dan unsur ekspresi musik lainnya. Berikut prosedur yang dapat Anda lakukan sebagai membuat karya musik. A. Menentukan jenis karya yang akan dibuat. Hal yang perlu dicermati dalam menentukan karya musik yaitu pola melodi. Melodi suatu lagu menentukan jenis atau kategori lagu termasuk jenis lagu pop, keroncong, dan dangdut. B. Menentukan irama melodi dan ekspresi. Irama adalah gerakan yang teratur yaitu mengulang birama pada saat yang sama. Melodi diartikan sebagai perjalanan nada dari awal sampai akhir sebuah lagu. Jiwa sebuah lagu dapat diketahui dan melodi setelah melodi itu dinyanyikan dan didengarkan. C. Menentukan bentuk lagu. Frasering harus jelas, baik frasa yang berupa kalimat tanya maupun kalimat jawab sehingga memudahkan pendengar memahami isi dan jiwa lagu yang Anda buat. Yang ketiga adalah media. Media yang digunakan dalam musik berupa bunyi-bunyi atau kertas variatur. Media sebetulnya hanyalah suatu alat untuk menyampaikan ide yang telah dikemas oleh seniman agar dipahami maksudnya oleh si penerima pesan. Yang keempat adalah pada dasarnya musik terbentuk dari melodi, irama, syair, dan unsur ekspresi musik lainnya. Misalnya tempo dan dinamika. Semua itu merupakan materi yang berkarya musik. A. Menentukan melodi lagu. Teknik dalam penciptaan melodi secara garis besar adalah sebagai berikut. 1. Menentukan nada dasar. Nada dasar sebuah melodi setidaknya disesuaikan dengan ambitus wilayah suara dari vokal maupun jenis instrumen yang akan diciptakan. Kedua, menentukan akor. Pada penciptaan komposisi musik setidaknya diperlukan instrumen akan membantu dalam proses berkarya, misalnya keyboard atau piano maupun gitar. Fungsi instrumen tersebut dapat sebagai pembentuk akor. 3. Penciptaan melodi. Setelah akor tersusun, sesuatu progresi melodi dapat dinyanyikan atau dituliskan dalam susunan notasi, baik notasi balok maupun notasi angka. Pada proses penciptaan melodi sebaiknya dapat proses penciptaan satu kalimat lagu sesuai dengan akor yang digunakan. Keempat, penyusunan frasa musik. Menyusun melodi seharusnya menggunakan metode ilmu pembentuk musik. Karya yang baik akan terlihat jelas unsur-unsur setiap frasa musik dengan penyesuaian terhadap kadensa yang digunakan. Musik. Unsur-unsur musik itu adalah suara, nada, ritme, melodi, harmoni, dan notasi. 1. Suara. Aspek-aspek dasar suara dalam musik biasanya dijelaskan dalam tata atau pitch, yaitu tinggi nada, durasi atau beberapa lama suara ada, intensitas, dan timbre, yaitu warna bunyi. 2. Nada. Suara dapat dibagi ke dalam nada yang memiliki tinggi nada atau tata tertentu menurut frekuensinya ataupun menurut jarak relatif tinggi nada tersebut terhadap tinggi nada patokan. Perbedaan tata antara dua nada tersebut disebut interval. Tangga nada yang paling lazim adalah tangga nada minor dan tangga nada pentatonik. Nada dasar suatu karya musik menentukan frekuensi tiap nada dalam karya tersebut. 3. Ritme atau birama. Ritme adalah pengaturan bunyi dalam waktu, sedangkan birama merupakan pembagian kelompok ketukan dalam waktu. Tanda birama menunjukkan jumlah ketukan dalam birama serta not mana yang terhitung dan dianggap sebagai satu ketukan. Nada-nada tertentu dapat diaksentuasi atau penekanan dengan pemberian tekanan dan perbedaan durasi. Pengertian irama atau ritme secara sederhana adalah perulangan bunyi-bunyian menurut pola tertentu dalam sebuah lagu. Perulangan bunyi-bunyian ini menimbulkan keindahan dan membuat sebuah lagu menjadi enak didengar. Irama juga dapat disebut sebagai gerakan berturut serta teratur. Irama adalah suatu jiwa dalam lagu itu sendiri karena irama
yang dapat menentukan cocok atau tidaknya dengan sebuah lirik lagu. Irama juga yang menentukan suka atau tidaknya kita terhadap lagu tersebut. 4. Melodi. Melodi adalah serangkaian nada dalam waktu. Rangkaian tersebut dapat dibunyikan sendirian atau tanpa iringan, atau dapat merupakan bagian dari rangkaian akor dalam waktu. Biasanya merupakan rangkaian nada tertinggi dalam akor-akor tersebut. Melodi adalah susunan nada yang diatur tinggi rendahnya, pola, dan harga nada sehingga menjadi kalimat lagu. Melodi merupakan elemen musik yang terdiri dari pergantian berbagai suara yang menjadi satu kesatuan. Di antaranya satu kesatuan suara dengan penekanan yang berbeda, intonasi, dan durasi. Dalam hal ini akan menciptakan sebuah musik yang enak didengar. 5. Harmoni. Harmoni secara umum dapat dikatakan sebagai kejadian dua atau lebih nada dengan tinggi berbeda dibunyikan bersamaan. Walaupun harmoni juga dapat terjadi bila nada-nada tersebut dibunyikan berurutan seperti dalam arpeggio. Dalam teori musik, ilmu harmoni adalah ilmu yang mempelajari tentang keselarasan bunyi dan musik. 6. Notasi. Notasi musik merupakan penggambaran tertulis atas musik. Dalam notasi balok, tinggi nada digambarkan secara vertikal, sedangkan waktu atau ritme digambarkan secara horizontal. Kedua unsur tersebut membentuk pranada di samping petunjuk-petunjuk nada dasar, tempo, dinamika, dan sebagainya. C. Ekspresi musik. 1. Tempo. Tempo dapat diartikan sebagai kecepatan atau kelambatan lagu yang didengar atau dinyanyikan. Tempo lambat atau pelan biasanya lagu slow. Jika bertempo lebih cepat mungkin bisa lagu blues, rock, metal, dan masih banyak lagi jenis lagu lainnya. 2. Tanda dinamik. Dinamik adalah istilah yang digunakan untuk menyatakan keras dan lembutnya permainan sebuah karya musik. Berikut beberapa tanda dinamik yang umum digunakan dalam karya musik. Tanda dinamik sangat diperlukan agar sebuah karya musik tidak menjadi monoton atau datar. Masih ada tanda lain yang digunakan untuk menyatakan bahwa suara semakin keras atau sebaliknya, yaitu crescendo atau crash yang artinya semakin keras, decrescendo atau decrease yaitu lawan dari crescendo yaitu semakin lembut, dan diminuendo atau dim yang artinya semakin lembut. Fungsinya sama seperti descrescendo tetapi bukan lawan crescendo, melainkan tanda dinamik yang berdiri sendiri. Dalam dinamik forte yang tidak diawali crescendo, istilah semakin lambat yang digunakan adalah diminuendo. Interval adalah jarak antar nada. Tangga nada mayor yang menggunakan interval nada, sedangkan tangga nada minor intervalnya adalah 4. Analisis musik kontemporer. A. Analisis makna musik kontemporer. Musik merupakan bagian dari dunia bunyi. Artinya, musik adalah pengungkapan ide melalui seni yang didasarkan pada pengorganisasian bunyi atau suara menurut waktu. Unsur dasar musik berupa irama, melodi, dan harmoni. Adapun unsur lainnya berupa gagasan, sifat, dan timbre yang juga didukung oleh unsur ekspresi serta disusun secara indah. Untuk melihat keindahan dalam seni musik diperlukan suatu aktivitas kreatif. Salah satunya adalah dengan melakukan analisis. Analisis musik lebih cenderung ke prinsip-prinsip yang universal atau setidaknya mencari rumusan-rumusan konsep menyeluruh untuk menjelaskan makna, gramatika, dan mekanisme karya musik serta menemukan nilai estetis musik. Musik tercipta dan dibangun oleh keterpaduan substansi unsur-unsur irama, melodi, harmoni, bentuk, struktur yang dikemas oleh kualitas musik yaitu unsur ekspresi yang meliputi tempo, dinamika, timbre, dan kekuatan volume atau intensitas suara. Carl Cesore, seorang ahli psikologi musik, berpendapat bahwa musik memiliki makna sebagai pesona jiwa yang merupakan alat yang dapat membuat seseorang gembira, sedih, semangat, galau, kesal,
penuh harapan, riang, tenang, dan damai. Sebagai langkah selanjutnya untuk melakukan analisis musik, perlu adanya pengenalan secara dalam terhadap tanda-tanda musik, aspek, dan unsur musikal. Hal tersebut dikarenakan dalam karya musik terdapat berbagai simbol dan tanda-tanda untuk dapat diketahui. Kita akan lanjut ke B, simbol musik. Seni musik merupakan simbolisasi pencitraan dari unsur-unsur musik dengan substansi dasarnya, suara dan nada atau notasi. Notasi sebagai salah satu elemen musik merupakan simbol musik utama yang berupa nada-nada. Melalui notasi, kita dapat menunjukkan secara tepat tinggi rendahnya nada. Nada ditulis dengan simbol. Simbol musik dinamakan not. Untuk menulis not atau notasi balok, diperlukan garis-garis pranada, karena notasi balok biasanya tersimpan pada pranada atau balok not yang terdiri dari 5 garis sejajar. Aturan penulisan notasi pada garis pranada adalah sebagai berikut. 1. Bagian kepala notasi miring ke kanan atas. 2. Arah tiang tegak lurus 2,5 spasi. 3. Notasi di bawah garis ketiga. Arah tiang ke atas dan notasi di atas garis ketiga, arah tiang ke bawah. 4. Notasi pada garis ketiga, arah tiang boleh ke bawah atau ke kanan atas. 5. Bendera notasi baik tangkai ke atas maupun ke bawah selalu ke arah kanan dengan panjang yang kurang lebih 2 spasi. 6. Beberapa nada dalam suatu ketukan benderanya dapat disatukan jika masih dalam satu birama. 7. Apabila garis para nada tidak cukup, dapat menambah garis bantu atau garis penolong. C. Nilai estetis seni musik. Hakikat dari seni merupakan simbol dari suatu hasil aktivitas dan kreativitas manusia dalam menjalani kehidupannya, dan suatu karya seni yang artistik di dalamnya sudah tentu mengandung makna yang bernilai. Realisasi dari nilai-nilai artistik dapat terungkap dalam berbagai bentuk seni, baik tradisional, modern, maupun kontemporer. Seni musik merupakan pengejawantahan rasa estetis manusia sebagai tuntutan rohaniah dan akan keindahan. Seni musik dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan estetis, selain dapat dipergunakan dalam berbagai kepentingan budaya, mulai dari kegiatan ritual keagamaan sampai kepada propaganda politik dan kegiatan pendidikan. Nilai estetis dalam seni yang merupakan mutiara nilai estetis yang artistik dapat mendekatkan manusia pada nilai-nilai keindahan. Sosialisasi nilai estetis dalam musik vokal dapat tersirat lewat bentuk sastra lagu atau lirik lagu dan untayan melodi nada-nada yang tertata secara khusus, serta memiliki sifat kesederhanaan, keagungan, dan kekompleksitasannya. Rambangan ayo kumpul, Indonesia mantap betul. Semua Makan rambangan ayo kumpul, Indonesia mantap betul. Ronaldo tendangane maut, tunggang gendang jenenge sujud, ngisor cangkem jenenge janggut, ngisor janggut jenenge perut, ngisor perut rambute maut, kuwi kabeh diarani jempol. Yo, mangan ramangan, ayo kumpul, Indonesia mantap betul. Lagi. Makan rambangan Yo, ayo Indonesia mantap betul.
jempol sikil otal atil jerone rambut ono iwake iwak pitik campur bumbu Enak mesti. kowe ngentut kok mesti mambu ambune badhek seko cangkem sing penting uripe ayem tentrem semua ayo waduh mangan ramakan ayo kumpul Indonesia mantap betul mangan ramakan ayo kumpul Indonesia mantap betul boleh joget sama-sama yo nyanyi semua Mangan ramangan ayo kumpul Indonesia mantap betul Mangan ramangan ayo kumpul Indonesia mantap betul Ronaldo tendangane mau Jok apa? tukang tendang Pengamen jenenge sujud wah isor cangkem apa jenenge janggut Isor janggut jenenge perut nisor perut apa rambute maut kuwi kabeh diarani jempol yo mangan ramangan ayo kumpul Indonesia mantap betul Makan ramangan ayo kumpul Indonesia mantap betul Jempol sikil jempoling apa? otak latil Siapa jempol? Coba jempol jerone rambut ono iwake iwak pitik campur bumbu mesti enak ya kowe nyentuh kau mesti mampu ambune badhek seko cangkem ora sekatan sing penting uripe ayem tentrem nyanyi semua yo mangan ramangan ayo kumpul Indonesia mantap betul 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 Baiklah, di sini saya akan menganalisis dari video tersebut, yaitu video musik kontemporer dari Ferianto yang berjudul Indonesia Mantap Betul. Tema yang diambil daripada video musik ini menurut saya adalah tema yang menceritakan tentang Indonesia. Dan emosi yang bisa didapatkan dari video musik tersebut adalah kegembiraan, semangat, dan juga sukacita ketika mendengar musik yang ada pada video tersebut. Nah, keindahan pada video tersebut terdapat pada irama, melodi yang mengalami harmonisasi satu sama lain. Dalam setiap instrumen musiknya, ada gitar, ada gamelan, dan banyak lagi alat-alat musik daerah lainnya. Semuanya terkoordinir dengan baik dan terharmonisasi dengan baik. Selain itu juga dengan bahasa daerah yang menambah keestetisan atau nilai keindahan dalam video tersebut. Sekian analisis saya tentang video di Jaduk Ferianto.
Terima kasih. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan melalui video pembelajaran ini. Semoga teman-teman sekalian dapat memahami apa yang kami sampaikan melalui video ini. Lalu manfaat dari mempelajari musik kontemporer adalah pertama, mengekspresikan emosi dan suasana hati, meningkatkan inteligensi, lalu kita melestarikan budaya dan simbol budaya. Lalu manfaat dari pembuatan video ini adalah kami dapat lebih memahami tentang musik kontemporer, mulai dari konsep hingga cara menganalisis musik kontemporer ini. Dengan kami memahami tentang musik kontemporer, kami dapat menjelaskannya kepada teman-teman sekalian. Lalu kami juga mendapat pelajaran untuk saling bekerja sama antara satu sama lain dan tidak pernah menyerah, sekalipun berkali-kali membuat video yang salah. Saya mewakili teman-teman, saya memohon maaf bila ada kesalahan kata atau pengucapan dalam video ini. Sekian dan terima kasih. Sekian dan terima kasih. Sekian dari saya, terima kasih. Sekian, terima kasih. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.